Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nikmatillah wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah PPMHI Ibu Erik Sabti, dan yang saya banggakan teman-teman kelas mata kuliah PPMHI yang berkenan menonton video ini. Singkat cerita saja, saya di sini dari kelompok Rifat Hasan ataupun kelompok selanjutnya ingin membahas tentang metode pemikiran sekaligus biografi, ruang lingkup, serta aplikasi dari metodologi seorang pemikir modern, yaitu Rifat Hasan. Silakan disimak video ulasan dari kami, semoga bisa menambah ilmu teman-teman sekalian. Baik, di pembahasan pertama kali ini akan kami ulas, akan saya presentasikan terlebih dahulu. Yang pertama terkait biografi. Siapa sih Rifat Hasan tersebut? Rifat Hasan adalah seorang muslimah kelahiran Lahore atau Pakistan. Namun mengenai terkait tanggal lahir, kapan waktunya serta tempatnya serta tahunnya, ini belum ada informasi yang menjelaskan secara rinci. Nah, kemudian Rifat Hasan ini adalah seseorang yang lahir dari 9 bersaudara, 5 laki-laki dan 3 perempuan, serta 4 bersamanya. Kemudian dia adalah seorang anak dari seorang sosok ayah bernama Begum Sabah, seseorang patriarki di daerah tersebut, patriarki tradisional di daerah tersebut, di daerah Pakistan. Kemudian dia juga anak dari seorang ibu, yang mana ibu tersebut adalah putri dari seorang hakim muda bernama Ahmad Suja, seorang penyair, dramawan dan juga ilmuwan terkemuka pada masanya. Untuk selanjutnya adalah mengenai tentang keadaan lingkungan sekitar yang mempengaruhi Rifat Hasan itu sendiri seperti apa. Oke, dalam pembahasan kali ini akan kami ulas bahwasannya Rifat Hasan ini terlahir dari suatu keluarga yang mana keluarga tersebut ini menganut patriarki secara tradisional, yang kemudian ini membuat Rifat Hasan itu sendiri setiap harinya ini cuma diem di kamar, mengarang puisi. Intinya dia lebih bosan dengan apa yang sudah dididikkan oleh keluarganya terkait dengan patriarki tradisional di Pakistan pada waktu itu. Patriarki yang terjadi di Pakistan itu adalah seorang gadis itu ketika umur 16 tahun itu dinikahkan oleh seseorang yang mana orang tersebut adalah pilihan orang tuanya. Jadi hal inilah yang sudah membudaya di Pakistan pada kala itu. Kemudian akhirnya ketika Rifat Hasan ini mulai memberontak kepada orang tuanya, kepada ayahnya, karena ayahnya adalah seorang penganut patriarki pada masa itu yang sangat berpengaruh di lingkungan sekitar. Maksudnya adalah mungkin ideologinya lebih kuat. Jadi dia mulai memberontak dengan dukungan apa? Dukungan dari ibunya. Ibunya juga gak pernah setuju bahwasanya kalau ayahnya terlalu menekan terhadap Rifat ini untuk mengikuti apa yang sudah menjadi budayanya di kala itu. Nah, singkat cerita akhirnya keadaan itu terjadi. Jadi dia berusaha menuruti apa kemauan orang tuanya. Putuslah harapan, akhirnya dia menikah dengan seseorang yang mana laki-laki tersebut bernama Damar dari daerah tersebut. Dia menikah sama laki-laki tersebut ini korban dari patriarki yang dianut, dan si Rifat juga
korban dari ideologi patriarki tadi, sehingga dipertemukan dalam bangku perkawinan yang akhirnya mereka sama-sama bercerai ketika mempunyai seorang anak satu bernama Mona, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan menikah dengan seorang Arab, yang mana laki-laki ini juga adalah korban dari patriarki itu sendiri. Akhirnya dia mulai pergi ke Inggris. Rifat Hasan ini mulai pergi ke Inggris untuk lebih belajar mengenai tentang bagaimana Al-Quran ini mentafsirkan terkait keadilan gender pada masa itu, agar diselaraskan dengan pemikiran-pemikiran yang non patriarki, sehingga kemudian timbullah beberapa pemikiran yang mana dia mendapat dukungan lebih oleh asosiasi perempuan di Pakistan untuk lebih memflorkan lagi pemikirannya terkait keadilan gender bagi perempuan, bahwasanya memang manusia ini asalnya adalah diciptakan sama di hadapan Sang Tuhan, tapi ada di sisi lain yang membedakannya. Maksudnya adalah kadang kesamaan itu ada untuk tidak sama, ada waktunya untuk tidak sama. Tentu hal ini bisa diimplementasikan dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran ini membahas bahwasannya laki-laki ini perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun dalam beberapa hal mereka ini disamakan. Untuk apa? Dalam hal ini untuk menselaraskan atau lebih mensuarakan terkait keadilan gender, bahwasanya seorang perempuan ini tidak sekunder, tidak subordinatif, dan tidak inferior di hadapan laki-laki, seperti itu. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai pokok-pokok pemikiran Rifat Hasan. Mengembangkan apa yang disebut oleh orang barat sebagai teologi feminis dalam konteks Islam, dengan tujuan untuk membedakan, karena konsep gender yang keliru juga berakibat pada ketidakadilan gender, terutama karena gender dipahami sebagai sifat yang alami dan kodrati, padahal konsep gender itu sendiri merupakan konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah manusia, bukan bersifat kodrati. Pendekatan yang dipakai yang pertama yaitu pendekatan ideal normatif. Pendekatan ini ditempuh untuk melihat bagaimana Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip ideal normatif tentang perempuan. Contohnya, bagaimana seharusnya perempuan menurut Al-Quran dalam tingkah laku, relasi dengan Tuhan, dirinya, dan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat realitas sosio-histori secara empiris yang terjadi pada perempuan. Sebagai contohnya, bagaimana seorang memandang dirinya dan orang lain dalam masyarakat Islam. Selain itu juga beliau menawarkan konstruksi metode penafsiran baru yang memahami teks-teks yang mengandung unsur-unsur feminisme, yaitu metode historis kritis dan komparatif. Cara kerja metode ini menggunakan 3 prinsip, yaitu melakukan analisis semantik dengan memeriksa ketetapan makna kata atau bahasa dari berbagai kata kunci yang terdapat dalam satu ayat, lalu menetapkan artinya berdasarkan sejarah kata dan akar katanya untuk dibandingkan dengan
realitas yang terjadi. Yang kedua yaitu melakukan pengujian atas konsistensi filosofis dan penafsiran yang telah ada. Kemudian yang ketiga, prinsip etis dengan didasarkan prinsip keadilan yang merupakan pencerminan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi metodologi penafsiran Rifat Hasan. Setelah sebelumnya panjang lebar membahas mengenai settingan historis Rifat Hasan beserta metodologi yang beliau tawarkan, maka pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi penafsiran beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan feminisme. Beliau berusaha menafsirkan ayat-ayat tersebut karena beliau berpikir bahwa selama ini konstruksi penafsiran Al-Quran cenderung didominasi oleh kepentingan laki-laki. Hal ini terlihat bahwa kebanyakan dari para mufasir adalah kaum laki-laki dan jarang sekali perempuan. Adapun dekonstruksi yang dilakukan oleh Rifat Hasan mengenai tema-tema yang berkaitan dengan teologi feminisme diaplikasikan dalam menafsirkan konsep penciptaan perempuan. Di antara contoh aplikasi penafsiran beliau adalah sebagai berikut: konsep penciptaan dan kesetaraan perempuan. Dalam diskursus feminisme, bahwa hal yang sangat signifikan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah mengenai proses penciptaan. Sebab adanya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang menimpa perempuan adalah dalam lingkup umat Islam, bermula dari penafsiran para mufasir mengenai proses penciptaan. Menurut Rifat Hasan, jika laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan setara, maka di kemudian hari kesetaraan tersebut tidak akan berubah menjadi tidak setara. Begitu juga sebaliknya, jika laki-laki diciptakan oleh Tuhan tidak setara dengan perempuan, maka di kemudian hari hal tersebut tidak akan berubah. Hal inilah yang membuat Rifat Hasan mencoba merekonstruksi ulang penafsiran para mufasir mengenai ayat-ayat penciptaan. Apakah benar bahwa perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk Adam? Karena jika memang benar perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka secara ontologis, filosofis, dan biologis hanyalah derivasi dan sebagai pelengkap saja. Maksudnya perempuan secara substansi, perempuan tidak setara dengan laki-laki. Adapun ayat-ayat yang berkenaan tentang penciptaan Hawa oleh Tuhan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci mekanisme penciptaan di antara ayat-ayat tersebut, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-namanya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawas kamu. Kemudian walaupun ayat yang menyebutkan mengenai penciptaan Hawa ada banyak, tetapi pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai Quran surah An-Nisa yang tadi sudah dibacakan. Karena dalam ayat ini penciptaan mengenai Hawa diungkapkan secara jelas. Lagi pula dalam diskursus penafsiran feminisme yang digugat oleh penafsiran terhadap Quran surah An-Nisa ayat 1. Dalam ayat ini tidak disebutkan secara eksplisit nama Adam dan Hawa, tetapi dalam ayat tersebut hanya diungkapkan dengan lafaz nafs wahidah dan zaujah. Namun
Dengan melihat ayat-ayat lain maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, maka kebanyakan para mufasir menafsirkan kedua kata tersebut adalah Adam dan Hawa. Sebut saja seperti karya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ataupun tafsir Al-Qurtubi, ataupun tafsir Muhammad bin Jarir. Kontroversi yang sesungguhnya bukan pada siapa yang pertama diciptakan, tetapi pada penciptaan Hawa yang dalam ayat tersebut diungkapkan dengan kalimat wa khalaq min zauzaha. Persoalannya adalah apakah Hawa diciptakan dari tanah sama seperti penciptaan atau diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kata kunci penafsiran yang kontroversial tersebut terletak pada kata minha. Apakah kalimat tersebut menunjukkan bahwa untuk Adam diciptakan istri dari jenis yang sama dengan dirinya, atau diciptakan dari diri Adam itu sendiri? Persoalan ini yang menjadi inti perbedaan pandangan antara para mufasir dan para feminisme muslim. Rifat Hasan menolak dengan keras pandangan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, tetapi juga mempertanyakan kenapa kata nafs wahidah dipastikan Adam, kata zauzah adalah Hawa, padahal dalam bahasa Arab kata nafs tidak menunjukkan kepada laki-laki ataupun perempuan, tetapi lebih bersifat netral, bisa laki-laki atau perempuan. Begitu juga zaujah tidak bisa secara otomatis diartikan istri, karena kata ini juga bersifat netral, artinya pasangan itu bisa laki-laki ataupun perempuan. Di samping kata zauj juga dikenal dengan istilah zaujah. Baiklah, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.